Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini tuh sebetulnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Cuman saya nggak bawa pensil, nggak bawa HP teman-teman ya. Jadi HP-nya cuma bawa satu gitu teman-teman, sehingga ya tidak bisa membaca kolom komentar teman-teman ya. Tetapi tadi sempat saya baca kolom komentarnya, dan rata-rata orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sekarang itu banyak apa ya, yang kurang pede teman-teman ya, kurang pede mau melakukan hal apapun. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa nih kurang pede mau melakukan apapun gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian tidak akan bingung lagi ketika mau melakukan hal apapun. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, memang ada kalanya kita itu mengalami kurang pede, kurang percaya diri untuk melakukan hal apapun teman-teman ya. Jangankan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar teman-teman ya, hal-hal kecil saja kadang kita itu kurang percaya diri. Kenapa kita itu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami kurang percaya diri teman-teman ya? Karena itu didorong rasa takutnya itu masih besar teman-teman ya. Jadi ketika mau melakukan hal apapun, kadang pikiran kita itu selalu mengganggu teman-teman ya. Nanti ketika mau melakukan ini, jangan-jangan nanti sensasinya hadir. Ketika sensasi hadir, jangan-jangan gua nih pingsan. Ketika pingsan, jangan-jangan gua mati nih, jadi nih. Nah itu teman-teman, kemudian ketika mau melakukan hal apapun juga kadang selalu berpikir nanti kelayangan hadir nih, ketika kelayangannya semakin parah gua nanti mati nih dan sebagainya teman-teman. Pokoknya ujung-ujungnya masalahnya itu ditentang kematian. Nah itu teman-teman, sehingga ketika ketakutannya itu masih besar teman-teman ya, kadang kita itu menjadi terbatas melakukan hal apapun. Jangankan hal-hal yang sangat besar ya, hal-hal kecil saja kadang itu menjadi terbatas. Contoh kecil, ini untuk jalan-jalan saja gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Ketika jalan-jalan saja saya mengalami takut teman-teman ya. Jadi berpikirnya itu nanti ketika jalan-jalan nih gua pingsan nih, nggak ada yang tahu gitu teman-teman ya. Sehingga nanti ketika nggak ada yang tahu, nanti nggak tertolong, ya pasti mati. Nah itu teman-teman, sehingga untuk jalan-jalan itu kadang banyak sekali pertimbangan teman-teman ya. Kadang walaupun kita sudah pakai setelan nih, pakai jaket,
kemudian persediaan minuman sudah dibawa, cemilan sudah dibawa, baru keluar pintu saja. Banyak mikir teman-teman ya. Itu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, perlu kalian ketahui teman-teman ya, itu semua sebetulnya hubungannya dengan mental teman-teman ya. Karena apa? Ya karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum, merasa terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya, teman-teman ya beres teman-teman ya. Kalian jangan pernah berpikir, wah nanti jangan-jangan gua mati nih di sana. Nah itu teman-teman, jangan pernah berpikir seperti itu. Karena ketika kalian selalu saja berpikir seperti itu teman-teman ya, tanpa disadari ketakutan kalian itu semakin dalam menguasai kalian teman-teman. Dan tanpa disadari mental kalian itu akan terus selamanya menjadi mental tempe. Dan tanpa disadari kesembuhan dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu bakalan terhambat teman-teman ya. Nah itu, nah kenapa saya katakan bakalan terhambat? Karena jujur ya, seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis 99% itu dari mental teman-teman ya. 1%-nya cuma asam lambung. Asam lambungnya itu cuma 1% teman-teman ya. Perut kembung, begah seperti itu, mencret, dada panas gitu teman-teman ya. Itu sebetulnya asam lambung itu sederhana teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah jaga makan selama 2 minggu, paling lama 1 bulan juga teman-teman ya, itu sebetulnya udah beres teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian sudah menjaga makan nih selama 2 minggu atau 1 bulan misalnya seperti itu teman-teman ya, sensasinya masih hadir-hadir juga teman-teman ya. Karena itu terpengaruh dari pola pikir kalian teman-teman ya. Ingat, pencernaan kita terganggu oleh 2 faktor teman-teman. Itu pengalaman saya dulu teman-teman. Yang pertama karena makanan tidak sehat teman-teman ya. Yang keduanya selebihnya itu dari psikis. Dari mulai pola hidup yang tidak sehat, kemudian dari pemikiran yang tidak sehat teman-teman ya. Jujur ya, untuk saya pribadi teman-teman ya, dulu jiwanya itu pemikir teman-teman ya, pengen perfect hidupnya. Jadi banyak pikiran gitu teman-teman. Dan akhirnya ketika makan tidak teratur, pola hidup tidak teratur, pikirannya juga terlalu banyak gitu teman-teman ya. Sehingga ya itu menciptakan pola yang sangat tidak sehat. Dan akhirnya terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, pahami saja teman-teman ya, bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu cuma 1% teman-teman ya. 99%-nya itu permainan pikiran kita teman-teman, sehingga menciptakan sensasi-sensasi tidak nyaman teman-teman ya. Nah sekarang solusinya gimana? Harus dilawan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika sudah bisa jalan-jalan misalkan seperti itu teman-teman ya, hanya diganggu dengan pemikiran-pemikiran negatif saja teman-teman ya, lawan saja pemikiran-pemikiran kalian teman-teman ya. Ketika kalian sudah merasa sehat nih, merasa sehat, merasa kuat gitu teman-teman, tetapi hanya diganggu dengan ketakutan, masih diganggu dengan pemikiran yang negatif teman-teman ya, singkirkan pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bisa teman-teman, karena pada dasarnya kalian itu bisa teman-teman ya. Wong cuman jalan-jalan saja teman-teman ya. Tetapi Pak, ketika saya jalan-jalan, bener nih kelayangan hadir teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak ada pilihan teman-teman ya. Kita diem, sensasi kelayangan hadir, sensasi yang lain-lain hadir teman-teman ya. Kemudian ketika kita olahraga, melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang biasa-biasa saja, mungkin seperti itu teman-teman ya, sensasi hadir, tetap hadir teman-teman. Jadi untuk asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak ada pilihan teman-teman ya. Tetapi mari berpikir dengan logika saja teman-teman ya. Ketika kita melakukan aktivitas teman-teman ya, di situ ada pelatihan teman-teman ya. Pelatihan fisik, pelatihan pemikiran, pelatihan mental teman-teman ya. Nah itu, sehingga ketika kita semuanya serba terlatih, bahkan aliran darah dan oksigen juga terlatih menjadi lancar kembali teman-teman ya. Lambat laun kalian nanti itu akan mempunyai rasa nyaman teman-teman ya. Apalagi ditambah perasaan. Perasaannya mulai terlatih lagi, menjadi senang, menjadi bahagia teman-teman ya. Dan tanpa disadari semuanya kembali menjadi nikmat. Nah itu teman-teman, melakukan hal apapun bisa kita nikmati, dan ketika sudah bisa dinikmati teman-teman, kita merasa bahagia. Disitulah yang namanya dengan sembuh total. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, yang masih berjuang, kemudian masih kurang percaya diri dengan apa ya, mau melakukan hal apapun teman-teman ya. Yang penting kalian sudah makan, sudah minum, that's it, beres teman-teman ya.
paksakan saja teman-teman ya, walaupun ya tidak terlalu maksimal teman-teman ya. Dulu juga saya seperti itu teman-teman ya. Ini gua nih butuh jalan-jalan nih. Kan gitu teman-teman ya, dulu sebelum sebelum sembuh total itu seperti itu. Di rumah itu punya tekanan yang kuat teman-teman ya. Hari ini gua butuh jalan-jalan nih biar tambah sehat gitu teman-teman ya. Tekadnya kuat, semangatnya hadir teman-teman ya. Sudah makan, sudah minum gitu teman-teman ya. Ketika keluar pintu ada kurang percaya diri teman-teman ya. Akhirnya di situ bimbang. Nah itu teman-teman, tetapi ketika mengingat saya pengen cepat sembuh teman-teman ya, akhirnya saya paksakan teman-teman, saya paksakan waktu itu jalan-jalan teman-teman ya. Dan jujur teman-teman ya, ketika memaksakan jalan-jalan sensasi hadir teman-teman ya. Tetapi ketika sensasi hadir, yang saya lakukan duduk tenang teman-teman ya. Ketika misalkan kuat lanjut, tidak pulang, gitu aja teman-teman ya. Setiap harinya seperti itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, lakukan aktivitas semampunya teman-teman ya. Dengan catatan yang penting, jangan terlalu terdiam diri di rumah teman-teman ya. Terlalu sering rebahan teman-teman ya. Terlalu banyak nonton video-video motivasi tetapi pelaksanaannya tidak. Nah itu yang salah teman-teman ya. Pupuk rasa semangat kalian, kuatkan tekad kalian teman-teman ya, dengan selalu menanamkan dalam pikiran kalian bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kita itu bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya. Tapi Pak beda, saya sekarang sakit kepala nih, takutnya menjadi kematian. Tapi beda Pak, saya tuh sekarang napasnya sesek, agak pendek, takutnya nanti berhenti, takutnya nanti menjadi kematian. Sudah berapa lama kalian mengalami sensasi seperti itu? Sudah berapa lama kalian menghadapi sensasi seperti itu? Apakah kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman ya. Itu hanya mengganggu saja teman-teman ya. Lakukan aktivitas teman-teman ya semampunya teman-teman, biar semuanya kembali terlatih. Dari mulai napas terlatih, dari mulai olahraga terlatih, dari mulai tenaga terlatih, dari mulai pemikiran-pemikiran tentang negatif juga itu terlatih teman-teman ya. Sehingga nanti itu ketika sering terlatih pemikirannya, pemikiran kita itu menjadi bervariasi lagi teman-teman ya. Tidak menjurus ke hal-hal negatif. Jadi menjurusnya itu nanti mulai ke hal-hal yang membangun teman-teman ya. Besok nih gua harus jalan-jalan nih ke tempat ini. Wah di tempat ini menyenangkan. Besok nih gua mau bikin ini. Nanti ketika bikin ini hasilnya bagus. Nah itu teman-teman ya. Ketika pemikiran kalian disibukkan dengan hal-hal positif teman-teman ya. Pemikiran-pemikiran tentang negatif, apalagi yang namanya tentang kematian teman-teman ya, mulai tersingkirkan teman-teman ya, sedikit demi sedikit. Nah itu teman-teman, dan ketika tersingkirkan sedikit demi sedikit teman-teman ya, tanpa disadari mental kalian itu menjadi tumbuh lagi dan menjadi mental baja lagi. Jadi ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan itu, sensasi hadir juga gitu teman-teman ya. Kalian nggak ketakutan, kalian akan belajar masa bodoh. Kemarin juga nggak apa-apa. Ini kembung bega kemarin juga nggak apa-apa. Nanti juga hilang dengan sendirinya. Wah ini cemas nih. Wah nanti juga cemasnya hilang dengan sendirinya. Dulu juga sering saya mengalami cemas, tapi nggak mati-mati sampai sekarang. Nah itu teman-teman ya, tanamkan dalam pemikiran kalian itu seperti itu. Biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Untuk mental itu sebetulnya banyak hal ya, banyak penyebab teman-teman ya. Sensasi yang rata-rata bisa mengganggu mental kita itu di napas. Untuk sepengalaman saya teman-teman ya, di napas, di jantung gitu teman-teman ya. Kemudian di kelayangan. Itu tuh ketiga hal seperti itu yang membuat saya parno dulu teman-teman ya. Ketika napas pendek, napas terasa berhenti teman-teman ya. Jadi berpikirnya itu, wah ini jangan-jangan gua nanti napasnya itu berhenti mendadak, nanti akhirnya gue mati nih. Nah itu yang membuat saya takut, akhirnya mentalnya semakin turun teman-teman. Jadi mau melakukan apapun itu kadang tidak jadi. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika irama ini nih jantung kurang beraturan gitu teman-teman ya, kadang berpikirnya itu, wah ini jangan-jangan jantung gue nanti berhenti dengan sendirinya dan akhirnya gue mati nih. Akhirnya ketika habis olahraga, karena memang irama jantungnya mulai naik gitu teman-teman, akhirnya berhenti lagi. Nah itu teman-teman ya. Kemudian di kelayangan teman-teman ya, ketika ngobrol asik, ngomong kayak macam begini teman-teman, tiba-tiba ada kelayangan, mental turun lagi teman-teman ya. Akhirnya pulang lagi, padahal waktu itu ketika bersosialisasi dengan orang lain, ketika ngobrol dengan orang lain, tiba-tiba kelayangan, akhirnya pemikiran kemana-mana, akhirnya menurunkan mental lagi, akhirnya pulang lagi, tiduran lagi. Nah itu teman-teman, tetapi tidak apa-apa teman-teman. Yang penting apapun yang terjadi,
kalian melakukan aktivitas saja walaupun semampunya teman-teman. Yang penting jangan terlalu sering rebahan teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, ketika saya mulai memahami teman-teman ya, ternyata ini butuh hiburan, ini butuh gerak, ini butuh makan. Jadi ketika berbaring saja teman-teman ya, saya tetap olahraga teman-teman ya, walaupun olahraganya itu terbatas. Cuman ngepal-ngepal tangan begini teman-teman yang mencoba fokus ke tangan, ini gua tangan ini harus gerak nih. Nah itu teman-teman, jadi tidak terlalu diam gini merasa-rasakan, tidak teman-teman. Walaupun di awal-awal memang seperti itu, tetapi ketika mulai memahami, saya mencoba apapun yang terjadi nih, gua harus gerak nih, harus olahraga biar aliran darahnya lancar, biar aliran oksigennya lancar. Nah itu teman-teman, makanya ketika sedang berbaring juga, makan sudah masuk teman-teman ya, saya lakukan itu cuman gerak-gerak tangan gitu teman-teman ya. Kemudian sudah mulai bisa duduk nih. Ketika duduk di kursi kadang olahraga juga jalan teman-teman ya. Jadi cuman ongkang-ongkang kaki gitu teman-teman. Jadi tidak terlalu berdiam diri di kursi gini aja. Tidak teman-teman ya. Itu untuk saya pribadi teman-teman. Nah, makanya ketika saya paksakan seperti itu teman-teman ya, alhamdulillah mungkin karena memang olahraganya lancar, imun saya itu menjadi tambah kuat teman-teman. Akhirnya di situ kesehatan mulai hadir teman-teman, dan ketika kesehatan mulai hadir timbul percaya diri teman-teman, ditambah lagi pemikiran-pemikiran tentang kematian itu sudah mulai terkikiskan karena memang perubahannya itu ada teman-teman ya. Sekarang saya sudah bisa duduk nih. Kemarin-kemarin berbaring lama kan gitu teman-teman ya. Nah, berarti saya itu mau sembuh nih. Akhirnya di situ ada rasa semangat lagi dan bisa menimbulkan percaya diri lagi, teman-teman. Akhirnya saya bisa melakukan hal apapun, teman-teman. Walaupun di awal-awal yang melakukannya itu yang sederhana-sederhana, teman-teman ya. Semampunya, tidak terlalu memaksakan gitu, teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, kesibukan saya itu cuma nanam-nanam apa ya, bunga di depan rumah, teman-teman ya. Kemudian nanam-nanam sayuran walaupun cuma di pot, teman-teman ya. Kadang di awal-awal itu nanam tanaman, mau nanam 2 pot saja sulit teman-teman. Jadi ketika masukin tanah gitu teman-teman ya, tinggal masukin tanamannya itu ke pot teman-teman ya, sensasi hadir. Ditaruh lagi, airnya masuk lagi ke rumah, merasa-rasakan lagi. Selalu saja seperti itu teman-teman. Dan tetapi karena memang dibiasakan, dilatih seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika sensasi mulai hilang, saya lanjut lagi bekerja, sensasi hadir, istirahat, sensasi hilang, bekerja lagi teman-teman yang melakukan aktivitas menyenangkan lagi. Akhirnya di situ ada latihan teman-teman ya, dan akhirnya semuanya menjadi nyaman lagi. Yang awal-awalnya itu mula-mulanya cuman kuatnya itu sekitar 5 menit teman-teman ya, akhirnya bertambah lagi, aktivitasnya itu menjadi bertambah menjadi 10 menit gitu teman-teman ya. Kemudian minggu depannya lagi aktivitasnya itu bertambah lagi menjadi 20 menit teman-teman, dan akhirnya terlena di situ. Tahu-taunya aktivitas terus berlangsung, kemudian ketika hal apapun selalu diingatkan sama keluarga. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika beraktivitas itu kadang diingatkan sama keluarga, istirahat dulu dong Pak, makan dulu, minum dulu. Nah itu teman-teman ya, itu karena memang di situ sudah ada rasa cuek sedikit-sedikit hadir. Tetapi beda ketika rasa cueknya belum hadir teman-teman ya, fokusnya itu di perasaan ya, fokusnya itu di penyakit, fokusnya itu di sensasi. Jadi ketika melakukan aktivitas itu kadang membatasi diri teman-teman ya. Wah ini nih, gue jangan lama-lama nih, nanti sensasi hadir nih. Akhirnya ketika sensasi belum hadir juga, berhenti lagi. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis sebelum sembuh total. Nah makanya saya share videonya itu sama teman-teman itu, biar teman-teman itu tercerahkan teman-teman ya. Apalagi bagi teman-teman yang sekarang sudah merasa kuat gitu teman-teman ya, sudah bisa jalan apalagi gitu teman-teman ya, lakukan saja aktivitas yang menyenangkannya. Lakukan saja olahraga-olahraganya gitu teman-teman ya, walaupun di pemikiran itu kadang bergejolak, pemikiran-pemikiran yang menakutkan teman-teman, sehingga itu bisa menimbulkan kekurang percayaan diri kita teman-teman ya, sehingga ya proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu terlambat. Nah itu teman-teman, dan terhambat. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, dari mulai sekarang yang masih selalu terganggu dengan pemikiran-pemikiran negatif, ketika kalian mau melakukan aktivitas gitu teman-teman ya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu tidak akan apa-apa teman-teman ya, karena kalian sudah makan, sudah minum gitu teman-teman ya, sudah merasa terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya teman-teman ya. Hal apapun yang ada dalam pemikiran kalian tidak akan terjadi teman-teman ya, itu hanya menakut-nakuti kalian saja.
Nah itu teman-teman yang menakut-nakuti kalian karena memang ada trauma teman-teman ya, trauma tentang kematian, trauma tentang hal-hal yang tidak diinginkan, padahal itu tidak akan terjadi. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu. Semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.